Ayo, pada tahu nggak sih ini namanya ikan apa? Yang jawab ikan cupang, silakan periksa mata kamu ke dokter ya guys. Jawaban yang benar adalah ikan baramundi. Ikan ini masuk dalam jenis ikan kakap putih. Ikan baramundi emang banyak hidup di wilayah pesisir pantai, termasuk di wilayah Asia Tenggara. Bahkan guys, ikan yang satu ini biasa disebut ikan katadrom. Itu loh, ikan yang lahir di laut dan bisa hidup di air tawar. Tapi guys, baramundi juga sebenarnya bisa tetap tinggal di laut atau di air payau sekalipun. Fleksibel abis tempat hidupnya ya guys. Mau tinggal di mana aja, jadi. Anyway, ada fakta unik nih guys tentang baramundi. Kamu tahu nggak sih kalau baramundi selalu dilahirkan jantan dan baru berubah jadi betina pas berumur 3 atau 4 tahun. Ajaib nggak tuh? Buat yang hobi mancing, pasti udah paham deh kalau ikan baramundi ini tenaganya super power banget. Nah, selain tenaganya super, ikan baramundi juga punya daging yang enak loh. Yang jago ngolah daging ikan baramundi ya di sini ini guys, yang berlokasi di Kota Gudeg, Yogyakarta. Mohon jangan tertipu sama desain kafenya ya guys. Memang didesain full sama teddy bear yang gemesin dan minta dibawa pulang banget. Hehehe. Kita nggak usah bahas teddy bearnya ya. Sekarang giliran masak dengan menu serba baramundi. Ini dia guys ikannya. Dari segi tampilan sih emang mirip banget ya sama ikan kakap. Untuk setiap porsi menunya, baramundi ditakar dengan berat 180 gram dan udah difilé. Walau primadonanya ikan baramundi, tapi makanan pelengkap sebagai kondimennya juga wajib absen nih. Ada mashed potato sebagai karbonya, dan jangan lupa seratnya ada bayam dan juga jagung. Wuih, udah ada Chef Suhan nih yang bakal bocorin menu olahan ikan baramundi. By the way, masak ikannya lumayan gak biasa nih guys. Bukan lagi dibakar, digrill atau digoreng, tapi ikannya dimasak dengan teknik pan-seared. Ayo, kamu tahu nggak sih kalau teknik pan-seared itu diartiin sebagai teknik masak dengan menggunakan sedikit minyak dan api yang kecil. Kalau sekarang sih, Chef Suhan nambahin sedikit butter juga nih guys, biar makin gurih dan crunchy permukaannya. Teknik masak ini nih yang dinilai praktis dan juga sehat. Endingnya, ikan yang dimasak pan-seared bakal tampak kering banget nih guys, anti minyak-minyak deh. Siram. Ikannya mandi minyak dan butter dulu ya guys. And finally, ikan hasil pan-searednya jadinya begini. Kelihatan crunchy di luarnya kan? Ikan udah jadi. Sekarang lanjut masak kondimennya. Kali ini gak kalah simple guys masaknya. Cukup bikin tumisan sayur yang terdiri dari bayam dan juga jagung. Next, tinggal bikin mashed potato-nya. BTW, kamu tahu nggak sih kalau ternyata mashed potato dinilai lebih sehat dibanding french fries atau kentang goreng? Alasannya, karena mashed potato diolah dengan cara direbus terlebih dulu, serta punya lemak yang lebih rendah dibanding kentang goreng. Menu pertama, rebes, pan-seared baramundi. Menu kedua, bakal basah-basahan nih guys. Maksudnya si ikan bakal banjir kuah guys. Baramundi with gulai sauce siap digarap. Ini dia guys, asiknya makan ikan baramundi. Fleksibel banget diolah pakai macam-macam bumbu. Terlebih lagi buat Indonesian food kayak gini, ngeblend abis deh rasanya. Termasuk diolah dengan cita rasa gurih-gurih sedap ala gulai. Eits, kalau soal nutrisinya, dijamin jos gandos buat tubuh kita. Just info aja ya guys, daging ikan baramundi kaya akan taurin dan selenium.
Kedua zat inilah yang berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh. Apalagi kandungan omega 3-nya guys. Bagus banget buat kesehatan jantung. Voila, ini dia menu kedua, Barramundi with gulai saus. Dua menu serba Barramundi ready to serve guys. Jarang-jarang kan ada menu ikan Barramundi di cafe yang instagramable kayak gini. Habis masak-masak, terbitlah makan-makan guys. Yang wajib banget diceritain ya sensasi makan ikan yang udah di-seared ini guys. Bagian kulit luarnya sedikit garing, tapi daging dalamnya dong guys, lembut to the max. Oh iya, kamu masih inget kan ungkapan kakek nenek kita dulu yang bilang kalau makan ikan bisa bikin pintar? Itu kira-kira mitos atau fakta ya guys? Menurutku fakta. Kenapa? Karena ikan itu kan dari lahir dia udah pandai berenang. Itu kan jenius banget kan. Dia nggak les tapi dari lahir brojol nih udah berenang, udah bisa berenang. Nah, dengan makan ikan mungkin kita akan tertular kepintarannya itu, kejeniusan ikan. Kalau menurut aku itu mitos. Soalnya kalau kita mau pintar, ya harus belajar. Iya kan? Ayah-ayah wae nih jawaban kakak-kakak ini. Yang benar, jawabannya emang fakta ya guys. Kandungan gizi pada ikan seperti asam lemak omega 3, DHA, sampai vitamin D bermanfaat banget buat otak kita. Nah, biar makin abadi kepinterannya, harus diseimbangkan juga dong sama belajar. Hajar Karyo. Ayo Kak Nadia. Guys, siang-siang gini liatin Kak Aryo dan Nadia main ATV. Kok jadi mupeng ya? Seru banget ini sih. Kebut-kebutan di trek berlumpur dan jalan yang berliku. Iya, berliku. Kayak jalinan cintaku padamu. Iya, hehehe. Bentar dulu, kok bisa tiba-tiba nyasar ke sini sih Karyo? Tumben mainnya jauh banget. Halo guys, what's up? Wey! Hari ini gua sama Nadia kita mau main yang seru ya. Benar, sekalian olahraga tentunya ya kan? Kegiatan outdoor banget. Kelihatan kan dari muka kita outdoor banget. Anaknya matahari banget. Enggak sih, aku Enggak. Kita hari ini mataharian soalnya Oh kan? bener. Kita Mataharian. sekarang mau ngecek keadaan matahari di luar sana seperti apa. Tapi sebelumnya ada persiapan dulu ya. Oke. Wow, apa itu? Permisi mas, mau Jadi guys, tempat Kak Aryo main ATV adventure ini gak jauh kok. Masih di kawasan ibu kota. Tepatnya di Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum seseruan, ternyata Kak Aryo sudah di briefing dulu guys sama para fasilitatornya. Soalnya nih, medan yang bakal dihadapin emang ekstrim abis. Jadi faktor keamanan harus numero uno. Oh iya, semua peralatan di sini sudah sesuai standar SNI ya guys. Ayo Kak, kalau semua sudah siap, gaskeun. Baru ngegas beberapa meter aja, udah ketemu jalan berlumpur guys. Kondisinya nggak main-main, becek,
dan kubangan lumpurnya cukup dalam. Duh, kalau beceknya kayak gini mah, tukang ojek juga males ngelewatinya. Tapi bagi pemain ATV, justru ini tantangannya guys. Gimana caranya bikin si ATV nggak sampai kejebak masa lalu? Kejebak lumpur maksudnya? Iya. Ada tipsnya nih. Pertama, harus fokus dan konsentrasi. Dan yang kedua, perhatikan kecepatan. Jangan maksa ngebut kalau nggak mau kendaraannya jadi slip, alias nyungsep. Oh ya guys, sebagian pasti udah familiar ya sama si ATV ini. Bahkan mungkin sudah jago ngendarainya. Tapi tahu nggak sih, ATV alias All Terrain Vehicle sudah eksis sejak tahun 1985 di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sejak dulu, kendaraan ini memang diperuntukkan di segala medan, seperti pegunungan, rawa, es, sampai padang pasir. Dalam perkembangannya, banyak produsen yang bakal merancang ATV agar bisa mengapung dan melintasi rawa, kolam, serta sungai. Saat itu, ATV terbuat dari fiberglass dan memiliki 6 roda yang ditopang dengan ban bertekanan rendah, tidak memiliki suspensi, dan menggunakan pengaturan kemudi slip steer. Guys, kelihatannya sih cuma main-main doang ya. Tapi tahu nggak sih, di balik sulitnya medan yang harus ditaklukkan, ternyata banyak banget manfaat yang kita dapat dari permainan ini. Yang pasti sih bisa ngilangin stres dan bahkan mampu meningkatkan daya ingat loh. Soalnya saat bermain, pengendara harus mampu mengingat banyak lintasan dan menghafal medan yang harus dilalui. Hal ini tentu saja membantu kinerja otak kita guys. Ada lagi nih, bagi kalian yang mengalami insomnia alias susah tidur, main ATV bisa banget jadi solusi. Karena setelah berolahraga fisik akan menjadi lelah dan mengirim sinyal ke otak agar cepat beristirahat. Wah gila, ini sebenarnya seru banget tau gak lu? Lu bayangin ya, ini adalah salah satu bentuk olahraga. Karena pertama, lu kardio banget ya gak sih? Parah banget. Ini ternyata gak ringan, jadi lu harus ngontrol si setirnya itu emang harus pakai tenaga tangan lo. Udah Iya. gitu, lu juga gak cuma masalah si power lo, energi lo dari tenaga lo, tapi juga lo harus mikir, kira-kira denah mana, area mana yang harus lu lewatin, mana yang gak bisa lu Benar lewatin. banget, walaupun ini bisa jaga keseimbangan, tapi Bener. rasa takutnya tuh masih ada. Ada yang berduri tapi nggak nyakitin. Apa hayo? Yes, kaktus guys. Biar kata punya duri di tubuhnya, kaktus justru sering dijadiin sebagai tanaman hias. Nah, di masa pandemi kayak sekarang, tanaman hias mendadak jadi primadona guys. Nggak sedikit dari warga plus 62 yang punya hobi baru untuk merawat tanaman hias. One of favorite-nya sejuta umat, so pasti kaktus guys. Kaktus emang masuk dalam daftar indoor plant alias tanaman yang disimpan di dalam ruangan. Selain punya bentuk yang unik, kaktus juga punya ukuran yang pas dan warna yang indah. Buat tahu info lebih jauh tentang tanaman kaktus, kita samperin aja langsung ke farm rumah kaktusku di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Di farm inilah hamparan tanaman kaktus hias yang dijual ke Ahsanul bisa mencapai 200 lebih jenisnya. Mulai dari jenis pemula sampai yang jenisnya premium. Harganya pun bervariasi guys, dari Rp15.000 sampai dengan Rp5 juta. By the way guys, Kak Ahsanul ini bukan petani kaktus yang kaleng-kaleng loh. Sejak 5 tahun yang lalu, Kak Ahsanul udah ngerintis farm kaktusnya. Bahkan nih guys, atap rumahnya aja disulap jadi greenhouse. Totalitas banget gak tuh? FYI aja nih guys, kaktus masuk dalam jenis tanaman sukulen yang diartiin sebagai jenis tanaman yang menyimpan air hanya di batangnya. Soalnya kaktus nggak memiliki daun sama sekali. So, gak heran ya kalau perawatan kaktus super duper gampang guys, tidak perlu disiram setiap hari. Nah, untuk sesi penyiramannya hanya perlu dilakukan pas media tanamnya udah kelihatan kering. Idealnya sih cukup seminggu sekali aja.
dengan proses penyiraman mulai dari atas sampai menetes air dari bawah potnya. Eits, ada impact-nya nih kalau terlalu sering disiram. Kaktus bisa mendadak jadi busuk loh karena terlalu banyak menyimpan air. Nah, buat kamu yang baru mau membeli kaktus, disarankan untuk membeli kaktus yang berjenis Fairy Castle ya. Karena jenis ini diyakini punya daya tahan yang kuat dan perkembangannya lebih cepat. Anyway, ada beberapa teknik budidaya kaktus yang bisa dipraktekin di rumah agar kaktus tampil lebih unik dan cantik. Salah satu tekniknya yaitu dengan menggabungkan dua jenis kaktus yang berbeda. Sebutan akrabnya sih teknik grafting alias tag. Dari segi estetika bentuk, hasil grafting pada kaktus terlihat lebih elegan dan rapi ya guys. So, nggak heran kalau kaktus dengan teknik grafting ini sering digunakan sebagai hiasan dan souvenir. Selain itu, proses grafting ternyata juga berfaedah untuk mempercepat laju pertumbuhan pada kaktus. Nggak cuma jadi tanaman hias aja nih, kaktus juga dapat dijadikan hampers untuk diberikan kepada orang yang spesial. Lalu, letakkan di dalam packaging bag seperti ini. And now, hampers kaktus cantik siap jadi hadiah spesial for someone special. Lovely banget nggak sih? Guys, masih seseruan main ATV nih. Tapi kalau cuma ngegas-ngegas doang, kurang menantang dong ya. Sekarang sih udah harus pakai variasi, biar nggak bosen. Mario ngapain tuh? Duh, serem kak bobo panas segala. Wah, sepertinya Kak Aryo udah nemu targetnya nih guys. Semoga berhasil ya kak. Jadi guys, di tempat ini kalian gak cuma bisa seseruan main ATV. Di sini kalian juga bisa main ATV sekaligus panahan. Kalau biasanya kan panahan dilakukan sambil berdiri di lapangan dan memanah target yang sudah ditentukan. Nah, di sini papan target disembunyikan di balik semak-semak. Jadi selain harus fokus mengemudikan ATV, kamu juga kudu konsentrasi menembakkan anak panah agar tepat sasaran. Kalau mainnya ramean, pasti lebih seru lagi nih. Tapi kalau cuacanya lagi panas banget kayak gini, masih boleh olahraga atau aktivitas outdoor kayak gini nggak sih? Guys, jangan bengong aja. Menurut guys kalian, boleh nggak nih olahraga sambil panas-panasan? Boleh aja sih, tapi jangan lupa pakai sunblock ya, karena biaya skincare mahal. Jadi mendingan olahraganya di dalam aja biar gak kemanasan deh. Gak boleh ya guys, karena di siang hari itu suhu sedang tinggi-tingginya. Nah, ketika kita beraktivitas di luar ruangan, apalagi berolahraga, suhu badan kita otomatis akan tinggi. Nah, masa udah panas di luar nih, juga panas di dalam sih guys. Belum lagi tidak baik untuk kesehatan kulit kita. Jangan ya. Boleh-boleh aja sih, tapi jangan lama-lama ya. Ntar gosong, kalau gosong ntar pahit, gak manis lagi dong. So guys, menurut penelitian dari Sanford Sport and Science Institute, olahraga di siang bolong saat matahari lagi terik-teriknya ternyata kurang bagus untuk kesehatan. Karena pada saat suhu panas, lembab dan tidak berangin, membuat keringat tidak dapat menguap. Akibatnya tubuh tidak bisa mengeluarkan panas yang dihasilkan dari aktivitas fisik yang kita lakukan. Kalau udah kayak gini, suhu tubuh bisa meningkat dengan cepat. Dan tentu aja sangat berbahaya. Efek yang biasa terjadi adalah kram otot, mual dan muntah, sakit kepala, tekanan darah menurun, jantung berdebar, dan seremnya bisa bikin pingsan. Gak cuma itu guys, kita juga bisa mengalami heat exhaustion, yaitu kondisi kelelahan yang luar biasa. Dan juga heat stroke, yaitu stroke karena suhu panas yang terjadi saat suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius. Iya sih, olahraga emang bagus untuk kesehatan, tapi kita juga harus pintar meminimalisir resiko yang ditimbulkan ya.
Caranya dengan menghindari aktivitas fisik outdoor saat matahari lagi terik-teriknya. Gunakan pakaian yang nyaman dan tipis. Gunakan sunblock agar kulit tetap sehat. Dan yang penting, minum air yang banyak agar tidak dehidrasi. Generasi rebahan, mana suaranya? Aktivitas buat chilling out yang paling simpel, ya apalagi kalau bukan rebahan. Eits, tapi Farah nggak lagi rebahan di rumah ya guys, melainkan di resto. Yang mau tahu Farah rebahan di mana? Let's check it out guys. Di sini ini guys, spot PW buat hangout sambil rebahan. Dua kata aja nih buat ngegambarin suasana pas landing di resto ini. Adem dan asoy. Pas banget buat kamu-kamu yang mau santuy sambil hangout. Ini dia spot yang jadi incerannya para pengunjung. Spot jaring yang bikin para pengunjung jadi auto rebahan. Ditambah vibes-nya yang adem ayem, full sama pepohonan rindang di mana-mana, plus gemericik suara air. Asli deh guys, chill abis di sini. Woles ya, spot jaringnya ada banyak kok guys. Total ada 9 jaring yang bisa ditempatin para pengunjung. Nah kan, gak bisa lihat tempat PW dikit, Farah bawaannya udah pengen rebahan aja guys. Yap, pada tahu gak sih kalau istilah rebahan pertama kali populer di jagat Twitter sejak tahun 2019 lalu. Istilah rebahan sendiri diartiin sebagai aktivitas buat manja diri dengan beristirahat di kasur seharian. By the way, meski sebagian orang menilai aktivitas rebahan sebagai hal yang negatif, ternyata rebahan juga baik buat relaksasi tubuh. Bahkan, sebenarnya rebahan nggak boleh dilakukan asal-asalan guys. Mau tahu nggak sih posisi rebahan yang dianjurin dan baik buat kesehatan tubuh? Ini dia tipsnya guys. Pertama, posisi terlentang. Posisi berbaring lurus di atas punggung ini diyakini punya banyak manfaat buat kesehatan. Sebut aja kayak manfaat untuk melindungi tulang belakang dan mengurangi tekanan pada punggung atau sendi. Kedua, posisi tidur miring ke kiri. Kamu tahu nggak sih kalau posisi rebahan menghadap ke kiri berfaedah untuk mencegah masalah pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, sampai mencegah terjadinya dengkuran. Eits, kalau udah maksimal banget rebahannya, seimbangkan juga nih guys dengan mengkonsumsi banyak air putih. Secara ya, selama rebahan pasti kehilangan banyak cairan. So, minum air putih usai rebahan, it's a must ya guys. Yuhu, rebahan emang gak bikin capek guys, tapi bikin lapar. Kuy, geser ke kitchennya leleh karena bakal ada pizza Lezatos yang rilis dari sini. Nah, yang paling utama diproses ya adonan roti pizzanya ya guys. Eits, adonan pizzanya nggak cuma digiling-giling aja nih. Beres digiling, adonan pizza bakal dilempar-lempar guys. Kalem ya. Abis dilempar, adonannya bakal balik lagi kok ke tangan chefnya. Anyway, aksi melempar adonan ke udara ini nggak cuma atraksi semata loh guys. Tahu nggak sih kalau proses melempar adonan pizza ke udara adalah cara terbaik buat melebarkan adonan dan mencegah robeknya adonan pizza saat dilebarkan. Cakep nggak tuh? Next, tinggal taburin toppingnya deh. Kali ini topping yang lagi dibikin adalah jenis Sicilian. Isinya simple guys, cukup saus tomat, keju mozzarella, dan beef. Lanjut, tinggal dipanggang di dalam tungku. Tradisional banget kan proses pemanggangannya? Cukup dipanggang dengan kayu bakar di sisi kanan kirinya.
Panasnya itu loh guys, nggak kaleng-kaleng. Bisa sampai 250 derajat Celcius. So, nggak heran nih kalau proses pemanggangannya nggak pakai lama. Cukup 3-5 menit aja. And voila! Italiano pizza ready guys. Yap, disebut sebagai Italian pizza karena emang nggak jauh-jauh dari bentukan rotinya yang super tipis. Just info juga nih, kalau bikin pizza itu kudu dan wajib cepat ya guys. Alasannya sih karena saat pemberian saus pizza di atas adonan berpotensi meresap ke dalam adonan. So, biar nggak mendadak basah adonannya, kudu secepat kilat kasih toppingnya. Pizza kedua siap-siap landing nih di dalam tungku. Yang numero uno, apalagi kalau bukan pizza Italiano. By the way, Italian pizza jenis Sicilian dan New York ini emang jadi best seller guys di leyeh-leyeh. Secara udah enak, harganya cuma berkisar 40.000 sampai 50.000 aja. Plus bisa sharing rame-rame nih pizzanya. Seriusan nih, mau sharing pizza rame-rame? Kalau Farah sih enggak lah yaw, dimakan sendirian aja pizzanya. Apalagi suasananya mendukung banget buat makan banyak. Nggak ramai sama crowd, adem, dan dapat banget konsep naturalnya. Style hangout santuy kayak gini emang lagi happening guys di kota Jogja. Nggak lagi duduk manis di atas kursi, tapi bisa duduk santai sampai rebahan. Soal ketahanan jaringnya, gak usah diraguin lagi guys. Dirangkai dari tali tambang kualitas super dan dijamin super kuat. Idealnya sih, setiap jaring ini bisa ditempatin sampai 5 orang sekaligus. So, kapan lagi kan rebahan sambil hangout? Tapi catet, jangan biasain rebahan sambil makan ya guys. It's a big no ya. Guys, tadi udah seseruan main ATV. Udah main panah-panah cinta juga. Iya, hehehe. Nah, satu lagi nih. Kak Aryo mau kasih tips setelah melakukan aktivitas outdoor nih guys. Bukannya apa-apa guys. Kondisi pandemi kayak gini, kita wajib banget taat sama protokol kesehatan. Dan untungnya banyak orang-orang kreatif yang menciptakan gawai-gawai trendy yang bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 ini guys. Nah, nanti kan kalau dari tadi kita udah di luar terus tuh, kena polusi, kena debu gitu kan, kena virus dan lain sebagainya di badan kita. Kita bisa bersihin pakai ini. Set. Wow. Gila, cakep banget nggak? Jadi kita bisa ngeliat nih kalau misalnya udaranya kotor nih warnanya merah. Kalau misalnya warnanya biru berarti udaranya udah bersih. Oh gitu. Gitu. Touchless juga ya tadi ya? Touchless. Boleh Jadi, coba nggak? boleh dong. Wah, enak banget Ah, sih. ya. Bener sih, jadi kayak relax gitu. Udah, sebelum aku terlalu ngantuk kita pulang aja yuk. Ya udah. Ya? Oke. Oke. Ih, tapi ya jangan lupa dong buat tonton terus Tahu Nggak Sih-nya setiap hari Senin sampai Jumat jam 1:30 siang ya. Coba di Trans 7 biar makin tahu makin banyak ilmu. Tapi jangan lupa juga ya, stay safe and stay healthy. Yes. Bye-bye. Bye.